You see what I see. Dulu itu sewaktu aku masih remaja, aku punya teman main, ya teman geng motor gitulah. Yang kalian tahu kan kalau geng motor itu kita biasanya kumpul di malam minggu, trek-trekan gitu kan di jalanan yang sepi. Terus kalau ada Satpol PP langsung kabur dah semuanya, ya kan. Nah, di grupku itu ada salah satu orang yang dia itu sebenarnya nggak bisa bawa motor, tapi dia punya motor yang biasa dilomba-lombain gitu. Nanti kan yang biasa diadu-adu gitu. Tapi dia sebenarnya nggak terlalu lihai untuk kebut-kebutan di jalan. Jadi biasanya either aku atau salah satu temanku yang lain yang bawain motornya dia gitu buat dilombain. Nah di malam itu temanku ini sebut aja namanya Boboho ya, karena badannya lumayan gede. Kalian kalau yang nggak tahu Boboho, cari aja lah di YouTube, mungkin masih ada Kungfu Shaolin atau Shaolin Temple atau apa gitu. Itu kan ada anak yang gempal gitu kan, yang lucu banget lah pokoknya. Ditonton aja coba. Ya penampilannya mirip banget sama temanku ini yang di geng motor itu. Di antara semua anak-anak geng motor, cuman aku yang deket banget sama ini orang gitu kan. Ya semacam apa ya, semacam teman kepercayaan yang paling dipercaya lah untuk bawa motornya dia. Karena selama ini aku bawa motornya dia itu menang terus gitu. Beda sama temanku yang satunya lagi tuh kadang kalah kadang menang gitu kan. Nah di malam itu dia datang bawa motornya. Kami semua udah pada kumpul kan di satu tempat. Nah terus dia tuh lagi bawa jaket kulit yang di mataku tuh keren banget gitu loh, jaket kulit itu. Dan aku tahu pasti itu pasti jaket kulit asli. Gak mungkin gak asli. Secara dia kan ya bisa dibilang anak orang punya lah ya, yang ekonomi menengah ke atas. Ini pasti jaket kulitnya asli gitu kan. Terus aku sempat muji-muji jaketnya gitu kan. Aku bilang, bagus banget nih jaketnya nih gitu, boleh dong sekali-kali aku pinjam gitu kan. Nah dia cuma senyum-senyum aja gitu. Dia nggak bilang iya atau nggak bilang enggak gitu. Nah waktu itu biasa kan kita, ya ini jangan ditiru ya, kita taruhan gitu, taruhan uang, terus kita lomba, siapa yang menang dia pasti akan dapat uang itu, sama kayaknya ada satu lagi hadiahnya apa gitu dari sponsor. Kita nggak main-main nih, kita di geng motor itu ada sponsornya juga gitu kan, dapat hadiah apalah gitu. Nah aku nggak terlalu paham karena biasanya kalau hadiahnya itu Boboho yang ambil, jadi uangnya dibagi-bagi sama rata, tapi hadiah utamanya itu dia yang ambil gitu. Nah malam itu aku yang bawa motornya gitu, aku yang ngejokiin. Terus sewaktu aku udah mau siap-siap nih di atas motor, tiba-tiba dia buka jaketnya, jaket kulit yang sempat aku puji-puji gitu kan. Terus dia bilang kayak gini, "Ini lo pakai deh," kata dia gitu. "Termasuk angin loh." "Hah? Seriusan?" Aku bilang gitu kan. "Iya ya udah pakai aja gitu." Yang aku heran tuh gini loh, itu jaket kulit kan, badanku tuh kan kecil, lebih kecil dari Boboho. Badan Boboho tuh kan gede banget kan. Sewaktu dia pakai jaket kulit itu kelihatan apa ya, kayak pas gitu, nggak ngepas banget tapi pas gitu kan.
Nah, sewaktu aku yang pakai itu jaket kulit tuh juga bisa pas, nggak kegedean. Padahal secara logika kan harusnya jaket kulit itu kegedean dong buat aku, tapi itu enggak gitu, itu kayak pas aja gitu di badan dan enak gitu aku. Dan aku tuh ngerasa kayak keren gitu, kayak ya kayak wow gitulah, bawa motornya keren, pakai jaket kulit keren gitu, udah super deh pokoknya. Ya kan, siap-siap gitu, akhirnya udah ngebut beneran nih, aku yang menang gitu kan. Aku nggak ada perasaan apa-apa pada saat itu tuh, aku ngerasa ya emang biasanya aku menang kan kalau misalnya lomba motor gitu, trek-trekan motor, dia menang kan gitu. Terus udah di round berikutnya menang terus gitu kan, seneng dong gitu. Terus habis itu udah, hari itu berlalu. Nah, di event berikutnya giliran temenku yang jadi jokinya, bawain motornya dia. Terus jaket kulit itu dikasih ke temanku. Aku rada heran juga. Nah, kok dipinjemin ke temanku ini kan, yang satunya ini? Kan dia orang nggak deket banget gitu. Dan jujur emang Boboho tuh pernah bilang ke aku tuh lebih cocok ke kamu gitu, karena kamu orangnya, aku cerita apa tuh bisa dipercaya gitu loh. Ya deket lah, udah kayak sahabat gitu kan, kita sering curhat juga lah beberapa kali. Nah, sama si joki yang satunya ini, yang lagi bawa motornya ini, dia bilang tuh aku nggak terlalu suka sama dia karena dia kayak apa ya, kayak kurang bisa dipercaya gitu loh untuk hal-hal tertentu. Cuman yang aku heran tuh kenapa jaket kulit dipinjemin gitu, karena aku tahu banget karakternya Bobo itu, dia orang yang rada-rada apa ya, rada-rada hati-hati lah sama barangnya. Dia nggak sembarangan untuk minjemin barangnya dia, barang pribadinya dia ke orang lain gitu. Udah aku cuman perhatiin aja. Ya walaupun agak heran dan bertanya-tanya di dalam hati gitu loh. Aneh ya, baru kali ini gitu kan. Jaket sekeradi itu yang aku pikir untuk dipinjemin ke aku aja tuh nggak mungkin, tapi kemarin dia sempat minjemin aku dan sekarang dia minjemin ke temanku yang satunya ini gitu kan. Udah, lomba dimulai. Heran ya, di malam itu temanku yang bisa dibilang jarang menang ya, tapi dia itu di setiap round tuh dia menang terus, nggak pernah sekalipun tuh kalah. Dan yang aku heran tuh jarak antara dia dengan lawan-lawannya tuh cukup jauh gitu. Aku sampai nggak habis pikir, gila, habis makan apa nih orang kan, atau apa gitu. Apa memang ini hari keberuntungan? Walaupun sebenarnya aku nggak terlalu percaya ada hari keberuntungan atau hari sial gitu. Buat aku semua hari sama aja. Tapi ya udahlah, malam itu celebrate semuanya. Walaupun aku heran di awal, tapi ya udah terlupakan begitu aja waktu udah celebrate gitu kan. Ya kita makan-makan bareng, ngobrol bareng, senang-senang bareng gitu. Nah, udah tuh hari itu berlalu sampai pada suatu ketika kita menghadiri suatu event trek-trekan lagi yang apa ya, bukan rute sih, maksudnya lokasinya itu beda dari yang biasanya gitu. Jadi kita tuh sebenarnya punya lokasi di mana kami sudah minta izin sama pihak yang berwajib lah. Jadi kita sebenarnya nggak terlalu mengganggu warga atau aman gitu loh, nggak akan mengganggu siapapun gitu. Nah, di malam itu yang aku heran diselenggarakan di lokasi yang berbeda. Ya udah, karena apa ya, mungkin ada hal lain yang ya aku nggak terlalu paham karena aku sendiri bukan panitia dan aku bukan tipikal orang yang suka cari-cari tahu gitu kan. Ya udah, ikutin aja gitu.
Nggak berapa lama Bobo datang. Bobo datang bawa motornya gitu kan. Terus di malam itu aku ngelihat kayak apa ya, Bobo tuh mukanya tuh kayak aneh gitu, kayak cerah banget mukanya, kayak apa ya, kayak orang yang bersinar gitu. Mungkin sebagian besar orang bilang auranya kebuka gitu kan. Jadi dia kelihatan berseri-seri, dia kelihatan cerah, dia kelihatan, pokoknya dia kelihatan beda lah gitu. Beda dalam hal positif ya. Dia datang, terus seperti biasa malam itu aku yang jadi joki. Terus dia kasih jaketnya ke aku. Cuman kali ini tuh ada kata yang bikin aku tuh agak apa ya, akhir-akhir ini kalau aku pikir-pikir, iya kenapa dia ngomong kayak gitu ya. Tapi pada saat itu aku nggak terlalu ngegubris ya, aku nggak terlalu ngeh gitu. Dia bilang kayak gini, ini pakai jaketnya gitu. Kalau udah lu pakai, jangan lu lepas-lepas lagi ya. Dan dia gitu. Nah, jangan dilepas, maksudnya apaan nih gitu. Iya, pakai aja. Ini buat lu. Jangan lu lepas-lepas lagi ya. Dia bilang gitu. Ya udah, gue karena itu udah mau dimulai kan. Aku, oh iya. Ya gue pakai. Aku bilang gitu kan. Terus dah lomba semuanya. Belum selesai acaranya, tiba-tiba ada Satpol PP dong. Ada Satpol PP. Ibaratnya kita digerebek. Nah karena kita yang gak ngerti apa-apa nih. Terus pihak panitia itu langsung teriak-teriak gitu. Kabur. Lah, aku kan bingung kan, maksudnya, lah kenapa kabur gitu. Bukannya ini acara legal kan pada saat itu. Kenapa kabur? Udah kabur. Pada kayak gitu kan panik. Aku kabur, si Bobo langsung lari ambil motornya. Terus dia ngebut pergi. Nah aku kan langsung nyari boncengan kan. Aku dapat boncengan terus kabur semua. Pokoknya bubar jalan lah tuh acara. Dah. Di tahun itu belum ada yang namanya handphone ya. Jadi kan kita biasanya komunikasi lewat telepon rumah gitu. Waktu sampai rumah tuh sebenarnya tuh pengen telepon si Bobo, cuman karena udah tengah malam, ya aku pikir adalah besok aja lah telepon dia. Maksudnya cuma pengen nanya kabar doang gitu kan. Gimana lu udah sampai rumah tuh belum atau apalah gitu. Kondisinya gimana gitu. Dah, akhirnya aku tidur. Besoknya aku coba telepon ke rumahnya si Bobo ini buat nanyain kabar gitu, gimana kondisinya atau berhasil kabur atau enggak. Karena yang aku khawatirin si Bobo ini kan nggak bisa ngebut, nggak bisa bawa motor ngebut kan. Takutnya dia ketangkep Satpol PP terus dimasukin ke sel gitu kan. Udah kan, akhirnya aku telepon ke sana. Terus yang terima mamanya gitu. Mamanya nangis gitu. Nah, bingung kan. Ah, tante kenapa tante gitu. Bobo mana? Tantenya tuh, mamanya tuh nangis terus gitu. Terus di salah-salah isak tangisnya gitu, si tante ngomong kayak gini. Bobo kecelakaan, kata dia gitu. Hah? Kecelakaan tante? Di mana? Sekarang dia di mana gitu? Iya, Bobo kecelakaan. Gak selamat, dia udah meninggal. Gila, itu kaget setengah mati. Gak bisa ngomong sampean. Itu gagang telepon sampai mau jatuh gitu kan. Aku cuma diam gitu, diam beberapa
detik. Terus aku bilang kayak gini, tante beneran Boboho meninggal? Meninggal di mana? Terus meninggalnya kenapa? Gitu kan. Akhirnya si mamanya bilang kalau Boboho itu meninggal karena kecelakaan motor gitu. Bilangnya sih kecelakaan tunggal ya. Ya udah, aku langsung siap-siap, beres-beres ke rumahnya buat ngelayat. Dan gila, sedih banget sih waktu itu. Aku bener-bener shock ya, karena malamnya kita sempat ngobrol, dia kelihatan cerah banget. Dia sampai kasih jaket kulit yang akhir-akhir ini aku pikir-pikir dia bilang kayak gitu tuh mungkin apa ya, pertanda kali ya. Pertanda kalau itu dia udah mau lewat gitu. Tapi ya udahlah. Selesai ngelayat, aku pulang ke rumah gitu. Nah, bertahun-tahun berlalu, waktu itu aku kuliah semester berapa ya, semester 4 atau semester 5 gitu kan. Nah itu baru tuh dibeliin HP gitu kan sama orang tua. Nah namanya HP masih baru kan, otomatis belum ada kontak siapapun kan selain orang rumah gitu. Udah seneng banget kan. Zaman dulu cuman masih bisa SMS sama teleponan doang. Aku masukin kontaknya saudara-saudara, kontaknya papaku. Waktu itu kan posisi aku ada di rumah memang. Papa ada di dekatku lagi nonton TV. Lagi sibuk gitu kan. Tahu gak sih? Tiba-tiba ada telepon masuk. Padahal itu nomorku masih baru dan belum ada satupun yang tahu kecuali orang rumah. Gak cuman itu aja yang bikin kaget. Kalian tahu kan? Kalau misalnya di layar handphone ada panggilan masuk, itu ada nama orang tertera di sana, otomatis kan nama orang itu ada di kontak handphone dong, ya kan? Nah, waktu aku cek layar handphoneku yang nyala itu, di layar HP ada tulisan nama Boboho. Gila. Itu ada namanya Boboho. Bukan nama Boboho ya, tapi nama aslinya dia, nama lengkapnya. Dan itu aku shock banget. Gila ya. Zaman dia masih hidup aja itu handphone tuh belum ada gitu loh. Dan ini handphone baru dan gak mungkin juga ada nomornya dia di kontak HP-ku. Terus gimana caranya ada telepon masuk dengan nama lengkapnya dia itu ada di layar itu? Aku ketakutan, sebenarnya aku tuh gak mau jawab itu telepon. Cuman itu telepon berdering terus dan papa tuh udah ngeliatin sambil bilang, siapa itu, dia angkat itu, bunyi terus deh tadi, ganggu aja. Ya udah kan, aku angkat sengaja aku loudspeaker. Awalnya tuh gak ada suara apa-apa, hening. Sampai aku bilang halo. Dan ada suara ngejawab. Halo. Temenin gue. Gue kesepian di sini. Gelap. Dingin. Lu sahabat gue kan? Temenin gue. Langsung itu handphone gue banting ke lantai. Sampai papa kaget. Papa sebenarnya juga sempat denger itu suara. Itu suaranya tuh lirih, suaranya tuh kedengeran kayak serem banget. Dan itu tuh kayak apa ya?
kayak deket banget gitu. Gimana sih rasanya? Aduh aneh deh diceritainnya tuh, buat ngegambarnya tuh susah banget gitu. Dan untungnya handphone itu nggak rusak ya, jadi posisinya handphone itu masih kondisi on gitu. Terus dia masih ngomong, itu suaranya Bobo, gue tahu banget itu suaranya Bobo tuh. Masih ngomong terus, halo temenin gue kesepian, di sini dingin, lu sahabat gue kan. Kayak gitu terus. Sampai akhirnya papa ngambil handphone itu, terus dia, halo nih siapa, ini siapa gitu. Tiba-tiba teleponnya tertutup. Dan itu asli, berapa hari trauma, gak mau pegang HP. Sampai akhirnya papa bilang, ya gak mungkin lah itu temen kamu yang udah meninggal, itu pasti jin. Cuman gimana caranya gak ngerti, ada jin, mungkin jin random kali ya, telepon iseng gitu kan, gak ngerti juga lah. Nah setelah itu aku sempat kirim cerita ini ke channel Terbang Tengah Malam. Di sana sempat dibahas dan kayaknya sih gangguan itu ada gara-gara jaket kulit yang sempat dikasih dari Boboho. Sempat dikasih ke aku dari Boboho. Jaket kulit yang tahu sendiri kan, yang aneh gitu. Maksudnya dipakai di badan besar dia nggak kesempitan, dipakai di badan kecil dia nggak kegedean gitu. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.